Shalom teman-teman remaja pemuda GKI Camar, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita menjalani hari-hari. Teman-teman, gak kerasa ya kita ini udah di minggu pertama bulan Februari di tahun 2021. Wah, cepet aja ya udah ke bulan kedua, padahal kemarin kita baru ngerayain Natal. Kita baru ngerayain tahun baru. Memang waktu itu berjalan begitu cepat ya. Anyway, aku mau ngucapin selamat hari Minggu buat teman-teman remaja pemuda GKI Camar dan selamat beribadah. Ya, teman-teman, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan kasih. Saya mau mengundang teman-teman remaja pemuda untuk menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Rekan-rekan remaja dan pemuda, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Teman-teman, kita adalah manusia berdosa. Di tengah-tengah kelemahan kita melakukan dosa. Pada kesempatan ini, mari kita merendahkan hati kita, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saya mempersilakan teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat ya Bapa. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan terhadap sesama dan terhadap-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ampuni kami ya Bapa. Kerap kali kami menutupi segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Pengasih. Tuhan, pakai kami ya Bapa, agar kami selalu menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Pakai kami ya Tuhan, agar kami selalu menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa, agar kami hidup di dunia ini hanya untuk memuliakan Nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan, agar kami menjadi baru seturut kehendak-Mu. Engkau yang mampu menyucikan kami, memulihkan kami, memutihkan kami ya Bapa. Ampuni ya Tuhan segala dosa kami ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, untuk meresponi pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apa
Teman-teman remaja pemuda, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera, baik di bumi dan di sorga, terutama untuk kita sesama umat Tuhan. Bahkan Tuhan juga rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya, teman-teman, udah berdamai belum sama diri sendiri? Udah berdamai belum sama sesamanya? Kalau belum, yuk kita berikan salam damai kita. Karena lagi pandemi kayak gini, kita cuma bisa salam damai virtual. Dengan seperti ini, atau kayak gini, atau juga berikan senyuman kita yang paling hangat. Good job teman-teman. Ya, salam damai buat teman-teman. Mari kita meresponi salam damai kita dengan menyanyikan Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, tadi kita sudah bersukacita, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersalam damai, kita sudah mengakui segala dosa-dosa kita. Kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mensyukuri setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar, kita mau lebih memaknai firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Charlidus R. Saragi. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan persiapan hati kita, mari kita angkat satu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air di sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, bahkan juga menegur setiap perilaku kami yang seringkali hanya berpaku kepada pikiran kami sendiri. Oleh karena itu, biarlah hikmat di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk dapat mengerti dan sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini tema kita adalah bertumbuh dalam kasih. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum,
Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi katakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom teman-teman sekalian, salam sehat untuk kita semua. Dan kita saat ini bersyukur bisa dihadirkan dengan sebuah tema yang akan kembali melihat kehidupan rohani kita. Apakah kita bertumbuh di dalam egosentris, atau kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak muda Kristen bertumbuh di dalam kasih Allah. Nah teman-teman sekalian, ada sebuah keluarga besar. Kakek dan nenek mereka merupakan pasangan suami istri yang tampak serasi dan selalu harmonis satu sama lain. Nah suatu hari teman-teman saat berkumpul bersama, si cucu bertanya kepada mereka berdua, kakek dan nenek ini. Kakek, nenek, tolong beritahu kepada kami resep akur dan cara kakek dan nenek mempertahankan cinta selama ini agar kami yang muda-muda bisa belajar. Mendengar pertanyaan itu, sesaat kakek dan nenek beradu pandang sambil melempar senyum. Nah, dari tatapan keduanya terpancar rasa kasih yang mendalam di antara mereka. Kemudian kakek berkata, "Aha, nenek yang akan bercerita dan menjawab pertanyaan kalian." Sambil menerawang ke masa lalu, nenek pun memulai kisahnya. Ini pengalaman kakek dan nenek yang tak mungkin terlupakan dan rasanya perlu kalian dengar dengan baik. Suatu hari kami berdua terlibat obrolan tentang sebuah artikel di majalah yang berjudul "Bagaimana Memperkuat Tali Pernikahan". Di sana dituliskan masing-masing dari kita diminta mencatat hal-hal yang kurang disukai dari pasangan kita. Kemudian dibahas cara untuk mengubahnya agar ikatan tali pernikahan bisa lebih kuat dan bahagia. Nah, malam itu kami sepakat berpisah kamar dan mencatat apa saja yang tidak disukai. Esoknya selesai sarapan, nenek mulai terlebih dahulu membacakan daftar dosa kakeknya sepanjang kurang lebih 3 halaman. Kalau dipikir-pikir ternyata banyak juga. Dan herannya lagi, sebegitu banyak yang tidak disukai, tetapi tetap saja kakek kalian ini menjadi suami tercinta nenekmu ini. Itu gurau nenek sambil tertawa. Mata tuanya tampak berkaca-kaca mengenang kembali peristiwa itu. Lalu nenek melanjutkan, nenek membacanya hingga selesai dan kelelahan. Dan sekarang giliran kakekmu yang melanjutkan bercerita. Dengan suara perlahan si kakek meneruskan, pagi itu kakek membawa kertas juga, tetapi kosong. Kakek tidak mencatat sesuatu pun di kertas itu. Kakek merasa nenekmu adalah wanita yang kakek cintai apa adanya. Kakek tidak ingin mengubahnya sedikit pun. Nenekmu cantik, baik hati, dan mau menikahi kakekmu ini. Itu sudah lebih dari cukup bagi kakek. Nenek segera menimpali. Nenek sungguh sangat tersentuh oleh pernyataan kakekmu itu sehingga sejak saat itu tidak ada masalah atau sesuatu apapun yang cukup besar yang dapat menyebabkan kami bertengkar dan mengurangi perasaan cinta kami berdua. Teman-teman remaja dan pemuda, seringkali di kehidupan ini kita lebih banyak menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan sisi yang buruk, yang mengecewakan, dan bahkan yang menyakitkan. Padahal pada saat yang sama, kita pun sebenarnya punya kemampuan untuk bisa menemukan banyak hal indah di sekeliling kita. Kita akan menjadi manusia yang berbahagia jika kita mampu berbuat, melihat, dan bersyukur atas hal-hal baik di kehidupan ini.
dan senantiasa mencoba untuk melupakan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi. Nah, dengan demikian hidup akan dipenuhi dengan keindahan, pengharapan, dan kedamaian. Nah, teman-teman, bagaimana seseorang bisa bertumbuh dalam kasih karunia? Yang pertama, kita harus meresponi atau mensyukuri kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan dalam keselamatan yang Dia berikan bagi kita itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Kita tidak melakukan apa-apa, hanya cukup memberikan respon saja. Sesederhana itulah seseorang bisa mengenal kasih karunia Allah. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari itu juga kita merespon kasih karunia Tuhan dan menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, serta bebas menjalani relasi dengan Tuhan. Kasih karunia bukanlah teori, tapi merupakan pengalaman hidup. Yang kedua, teman-teman, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menerima dan punya relasi dengan Tuhan? Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan harus dipelihara. Firman Tuhan katakan di sini bahwa keselamatan itu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Karena kasih karunia dalam keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak menjaganya. Kita harus terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sebab disitulah kita mengalami apa yang disebut bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, jangan pernah berpikir untuk melepaskannya. Biasanya anak-anak muda seringkali terkecoh, gampang melepaskan kasih karunia oleh karena dia memilih dunia. Apabila kita sudah punya relasi dengan Tuhan, maka hal yang ketiga, lakukanlah sesuatu yang benar. Karena kita sudah mati bagi dosa dan tidak mungkin kita hidup di situ lagi. Yang benar adalah kalau kita mau tetap ada dalam kasih karunia, maka kita harus terus hidup dalam kasih karunia itu. Ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kasih karunia dan melakukan kebenaran adalah setiap hari dia merasa ada sesuatu yang baru, merasakan pengalaman yang luar biasa yang belum pernah dialami. Dan itu tidak akan pernah berhenti karena besar kesetiaan Tuhan. Dan yang keempat, teman-teman, kita harus terus bertumbuh. Dan ada kata kunci dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu progres. Hal inilah yang menyatakan bahwa seseorang itu terus bertumbuh. Kekristenan tanpa pertumbuhan iman seperti mayat hidup yang berjalan. Jika teman-teman melihat ada orang Kristen yang terlalu egois dengan dirinya, dengan kehidupannya, dengan segala hal-hal yang dia pilih secara dunia, tidak perlu pikir panjang. Itu artinya bahwa dia belum bertumbuh dalam iman. Orang Kristen yang bertumbuh akan selalu terlihat dalam perilaku kasihnya kepada sesama. Kita boleh melihat cuplikan berikut ini. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I decide. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money.
promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Teman-teman sekalian, sebuah bel bukanlah bel bila engkau tidak membunyikannya. Sebuah lagu bukanlah lagu bila engkau tidak menyanyikannya. Cinta yang ada dalam hatimu tidak untuk berdiam saja dan tinggal di sana. Cinta bukanlah cinta bila engkau tidak memberikannya. Itu artinya ketika engkau mengatakan bahwa saya bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, saya bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, mari belajar untuk dapat menyatakan cinta kepada banyak orang tanpa melihat apa yang engkau akan dapatkan, karena engkau sudah terlebih dahulu mendapatkan anugerah dari Tuhan yang memampukan engkau mengasihi orang lain. Tunjukkanlah cinta kasihmu kepada saudara-saudara di persekutuan, kepada keluarga, kepada para sahabatmu, sehingga engkau kelak akan terbentuk menjadi seorang pribadi yang semakin menghadirkan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan akan membuatmu menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Selamat bertumbuh dalam kasih Kristus dan membagikannya kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tidak pernah berhenti kami memohon kepada Tuhan belas kasih-Mu, kuasa-Mu untuk pemulihan negeri Indonesia dan dunia di masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak hal-hal yang terbatas untuk kami lakukan, baik ketika kami bersekolah dan juga kami bekerja ataupun kuliah. Ada begitu banyak hal-hal yang juga terbatas untuk kami perbuat di dalam pertemanan kami, pergaulan kami, bahkan juga pelayanan kami.
dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh dunia, kiranya semuanya itu juga boleh membawa perubahan yang semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan kami tetap percaya, kami pun sebagai anak-anak remaja dan pemuda Kristiani, kami juga mampu menjadi teladan di tengah-tengah perilaku protokol kesehatan yang harus ditunjukkan, supaya kami menggaungkan segala hal yang bernilai positif untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Hari demi hari ke depan, kami tetap mohonkan kepada Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami, dunia di mana kami ada, supaya kami bisa bekerja sama dengan baik untuk dapat mengupayakan segala hal untuk perubahan di hari-hari ke depan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Komisi Remaja dan Pemuda. Kiranya Tuhan boleh tetap berkati pengurus di dalam mereka mengemban tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada begitu banyak hambatan oleh karena pelayanan yang harus kami lakukan masih dalam kondisi online. Tetapi biarlah itu semua tidak membuat kami lemah bahkan mundur, dan kami acuh tak acuh terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan kesehatian di dalam kepengurusan, dan juga anggota-anggota remaja dan pemuda biarlah juga boleh tetap melakukan segala sesuatu untuk persembahan hidup di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak remaja dan pemuda, di mana mereka boleh mempersiapkan banyak hal untuk menapaki hari esok masa depan, baik yang masih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh yang di sekolah ataupun yang di perkuliahan, ataupun juga teman-teman kami, kakak-kakak kami pemuda yang juga terus menjalani pekerjaan rutinitas. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, dan juga keluarga, orang tua, saudara bersaudara. Kiranya kami boleh tetap saling mendoakan, saling menopang di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami di hari-hari ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring sakit. Kami tetap menopang mereka di dalam doa, berikan pemulihan Tuhan kepada mereka untuk setiap obat-obatan, makanan, dan minuman. Kiranya hari demi hari ada kabar sukacita untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah undur dari persekutuan. Kiranya Tuhan juga yang boleh pakai setiap pengurus untuk menjangkau mereka. Kami setiap anak remaja pemuda untuk mengingatkan mereka. Dan terlebih lagi, biarlah persekutuan kelompok remaja dan pemuda tetap memiliki kegiatan di mana mereka juga boleh memiliki komunitas yang indah untuk saling menguatkan satu sama lain. Berkati gereja Tuhan di dalam pelayanan, supaya gerejamu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan jemaat, supaya ada pertumbuhan iman dan buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama.
Umat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nas yang mendasari persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami memberikan sedikit dari banyak yang sudah Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan kami menyadari bahwa ini adalah bagian daripada-Mu dan kami mempersembahkan sekali lagi dengan sukacita. Kiranya dana ini Tuhan dapat dipakai dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di sekeliling kami. Mengucap syukur untuk semuanya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati setiap tangan dan hati yang sudah boleh memberi. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Teman-teman remaja pemuda, gak kerasa ya kita udah di ujung ibadah kita pada hari ini. Tapi tenang aja, kita masih bisa sama-sama bersuka cita, sama-sama bersekutu, sama-sama menyalurkan berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Kiranya firman yang tadi kita dengar bisa kita aplikasikan, bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, jadi garam dan terang dimanapun dan kapanpun kita berada. Oh ya, satu lagi, carilah dasar kehidupan yang menghadirkan damai di dalam hati, yaitu kasih Allah. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian tiap langkahku. Kasih-Nya
Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Teman-teman remaja pemuda, walaupun ibadah kita masih online dan kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, iman dan semangat kita nggak boleh kendor ya. Tetap semangat dan mari kita sama-sama mendoakan supaya situasi ini cepat membaik, cepat pulih, supaya kita segera berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara langsung. Jadi kita nggak virtual lagi. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu datang di ibadah virtualnya Remaja Pemuda di YouTube GKI Camar jam 10. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy. Happy Sunday teman-teman. God bless.